الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا قيما وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان يرتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي نزل عليك القرآن ليكون للعالمين نذيرا أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan momen ibadah Jumat yang singkat ini untuk benar-benar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, dimulai dengan bersungguh-sungguh, serius dan khusyuk dalam mendengarkan khutbah Jumat ataupun dalam melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang singkat ini benar-benar memberikan kepada kita kualitas keimanan yang terbaik dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan kepada mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di antara karunia besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yaitu umat manusia adalah dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nama dan sifat terhadap Al-Quran yang menunjukkan pengaruh serta manfaatnya bagi kita semua. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian umat manusia, telah datang kepada kalian semua nasihat yang berasal dari Tuhan kalian, sekaligus ia berfungsi sebagai syifa, sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dalam dada-dada kalian, sekaligus ia juga menjadi petunjuk dan rahmat yang hanya Allah khususkan bagi orang-orang yang beriman terhadapnya. Bahkan ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah jadikan Quran ini sebagai solusi bagi seluruh persoalan dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab yaitu Al-Quran ini tibyanan sebagai penjelas bagi tiap-tiap sesuatu. Karenanya siapapun yang berpegang teguh dengan kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjamin hidupnya akan menjadi hidup yang lurus. Ia akan senantiasa berbahagia. Ia akan senantiasa hidup dalam bimbingan dan petunjuk Allah selama dia di dunia dan tidak akan sengsara kelak ketika ia berada di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini membimbing manusia kepada kehidupan yang paling lurus,
wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'malunas salihati anna lahum ajran kabira. Dan Quran ini memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa kelak baginya adalah pahala yang amat sangat besar. Dalam surah Thaha ayat 123 Allah juga mengatakan, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Dan barang siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Qur'an, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat hidupnya dan tidak akan pernah sengsara. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, apabila kita telah mengimani Al-Qur'an dengan seluruh fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan kita dunia dan akhirat, maka selanjutnya sikap kita adalah menjalankan seluruh kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Apa saja kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, agar Al-Qur'an itu benar-benar memberikan manfaat dan pengaruhnya bagi kehidupan kita, maka hendaknya setiap muslim memiliki waktu yang khusus untuk bersama dengan Al-Qur'an, yaitu untuk belajar membacanya, untuk mentadabburi makna-maknanya, memahami kandungan-kandungannya, merenungkan pelajaran-pelajarannya, sekaligus berusaha untuk menerapkan hukum-hukumnya. Ia mengamalkan yang halalnya, menjauhi yang diharamkannya, menjalankan seluruh perintah dan ajakannya, serta menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena itu kita mendapati salafus saleh, orang-orang terbaik di masa Rasulullah SAW dan generasi setelahnya, mereka senantiasa memiliki wirid Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an 2 bulan 1 kali, dan itulah masa paling lama bagi setiap muslim untuk menghatamkan Al-Qur'an. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Qur'an 1 kali dalam 1 bulan. Di antara mereka ada yang menghatamkan 1 kali dalam 10 hari. Di antara mereka ada yang menghatamkan 1 kali dalam 1 pekan. Bahkan di antara mereka ada yang menghatamkan 1 kali dalam 3 hari. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah menghatamkan Al-Qur'an hanya dalam waktu 1 malam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, semua ini semata-mata adalah dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan pengaruh dari Al-Qur'an bagi kehidupannya, agar Al-Qur'an benar-benar membimbingnya pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih lurus, agar mereka senantiasa dalam bimbingan Allah dan tidak tersesat dalam kehidupan dunia, dan agar mereka senantiasa bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat, dan jangan sampai mereka sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Karena itulah kemudian begitu pentingnya bagi setiap muslim untuk memiliki zikir wirid Al-Qur'an setiap hari, sampai-sampai Rasulullah SAW menganjurkan, sebagaimana dalam hadis riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang ketiduran, belum sempat ia tuntaskan wirid Al-Qur'annya di malam hari, lalu dia kemudian menggantinya, ia mengqadha'nya pada waktu di antara subuh sampai dengan zuhur, maka ditulis baginya seolah-olah dia telah menghatamkannya di malam tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan dan menjauhkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Karena perilaku yang demikian sangat membuat sedih Rasulullah SAW bagi kita umatnya yang mengharapkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Tentu tidak layak, tidak patut bagi kita membuat sedih Rasulullah SAW. Dalam salah satu keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengadu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkatalah Rasul, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguh kaumku itu telah menjadikan Al-Qur'an itu ditinggalkan." Rasul sangat bersedih ketika kaumnya berpaling dari Al-Quran, tidak mau mendengarkannya, tidak mau mengimaninya, alih-alih kemudian merenungkan kandungan serta mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran dan menjauhkan Al-Quran dari kehidupan kita. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah berbicara dan bercanda saat membacanya. Di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau belajar membaca dan mempelajari kandungan Al-Quran. Di antara bentuk hajrul Quran atau meninggalkan Quran adalah tidak meyakini kandungan-kandungan Al-Quran. Di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau meresapi, merenungkan, dan mentadabburi makna-makna dan kandungan Al-Quran. Dan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau mengamalkan Al-Quran meskipun dia memahami hukum-hukumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan di antara bentuk meninggalkan Al-Quran adalah berpaling dari Al-Quran dan lebih dekat dengan selain Al-Quran, baik itu berupa syair-syair, buku-buku, tulisan-tulisan, lagu-lagu, musik-musik, dan selainnya yang kita cintai selain daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, semua perilaku yang demikian menjadikan Rasulullah SAW sangat bersedih. Dan tentunya siapapun yang meninggalkan Al-Quran, sebagaimana Allah menjanjikan dalam ayat yang tadi khatib baca, surah Al-Isra, bahwa siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah sengsara. Maka sebaliknya, mereka yang meninggalkan Al-Quran, maka dia rentan akan tersesat hidupnya di dunia dan dikhawatirkan akan sengsara nasibnya kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karena itu sebagai penutup, khatib mengingatkan kita semua tentang salah satu firman Allah dalam surah Fatir ayat 29 sampai dengan 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Sungguh orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan ia menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka senantiasa menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, sembari mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Liwafiyahum ujurahum, maka Allah pasti akan menyempurnakan pahala-pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, Allah tambahkan karunia-Nya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri setiap kebaikan hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekatkan kita dengan Al-Quran, dimudahkan untuk mempelajarinya, dimudahkan membacanya, memahaminya, sekaligus juga mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.